Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat serta panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips 10 tanda atau ciri merpati yang siap dilombakan. Nah, seperti apa saja ciri dan tandanya merpati yang siap dilombakan? Ikuti terus video saya. Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk kita bahas saja 10 tanda atau 10 ciri merpati yang siap dilombakan. Nah, oke teman-teman, yang pertama tanda atau ciri-ciri merpati yang siap dilombakan ini teman-teman. Jadi yang pertama itu kita lihat, bisa dilihat dari kotorannya. Loh, apa hubungannya dengan kotoran? Jadi gini teman-teman, tanda-tanda merpati yang siap dilombakan itu kotorannya itu menggumpal, tidak ada cairan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat atau bisa dicek di kandangnya, yaitu kandangnya kering teman-teman. Jadi kalau kandangnya masih basah atau kotorannya masih ada airnya, itu berarti tanda merpati teman-teman belum siap dilombakan. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Jadi kotorannya harus kering, tidak ada air, terus menggumpal atau biasanya itu bagus teman-teman. Untuk kotorannya itu sangat bagus. Nah, teman-teman juga bisa dilihat dari guponnya ya teman-teman. Nah, kalau merpati yang sudah siap itu biasanya guponnya selalu kering. Jadi walaupun ada kotoran, kotorannya itu sangat kering teman-teman. Jadi menggumpal, ibarat seperti bolu teman-teman. Jadi nggak ada airnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua. Yang kedua ini sampai 10 ya teman-teman. Saya bahas satu-satu dulu. Yang kedua, ciri atau tanda merpati yang siap dilombakan itu dilihat dari temboloknya teman-teman. Tembolok itu jadi bagian telinya. Nah, ketika makan teman-teman perhatikan. Ketika merpati teman-teman makannya lahap, teman-teman bisa dicek di bagian temboloknya itu dipegang. Kalau bagian temboloknya mengandung air yang sangat banyak, itu pertanda merpatinya belum siap. Karena merpati yang siap itu ketika makan itu akan sesuai kebutuhan. Jadi tidak, kalau dipegang itu bagian temboloknya tidak gembor, apa ya namanya, tidak oblok-oblok teman-teman. Jadi teman-teman bisa dipegang bagian temboloknya atau teli ya teman-teman. Jadi merpati yang siap itu menyesuaikan makannya dengan sendirinya secara otomatis ya teman-teman. Jadi merpatinya sudah paham dan mengerti. Jadi teman-teman pegang bagian temboloknya, kalau terdapat banyak air dan jagungnya sedikit, itu biasanya merpatinya belum siap. Jadi merpati yang sudah siap itu bisa makan dan minum secara standar ya teman-teman. Jadi nggak berlebihan, untuk kandungan airnya itu tidak berlebihan. Nah, oke teman-teman, selanjutnya yang ketiga tanda atau ciri merpati yang siap dilombakan, yaitu dari bulu teman-teman. Teman-teman perhatikan di gupon dan kandangnya. Biasanya merpati yang sudah siap atau ciri merpati yang siap dilombakan itu di kandang atau guponnya tidak ada bulu-bulu kecil ya teman-teman. Jadi sepri-seprian bulu yang di kandangnya itu tidak ada, menandakan bulunya bagus. Tanda merpati siap itu merpatinya tidak sedang mabung ya teman-teman. Jadi tidak mengalami kerontokan pada bulu. Nah, ciri-cirinya teman-teman bisa dicek di kupon atau di bagian kandangnya itu nggak ada bulu-bulu yang lepas ya teman-teman. Bulu kecil maupun bulu besar itu nggak ada di dalam kandang ataupun gupon. Nah, teman-teman juga bisa dilihat dari merpatinya. Biasanya merpati yang mabung itu terlihat banyak tumbuh-tumbuh bulu baru. Berarti itu merpati yang belum siap. Jadi merpati yang sudah siap itu merpati yang bulunya sedang rapih dan bagus. Karena sepengetahuan saya ketika saya melihat perlombaan itu di
daerah-daerah saya belum pernah melihat merpati yang sedang mabung diikut lombakan. Karena kenapa? Sehebat apapun merpati teman-teman, kalau kondisinya sedang mabung atau rontok itu tenaganya akan berkurang atau kinerjanya menurun teman-teman. Jadi kurang bagus. Jadi merpati yang siap dilombakan harus bulunya harus rapi ya teman-teman, tidak dalam keadaan mabung atau rontok. Nah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat, ciri atau tanda merpati yang siap dilombakan itu dari terbang teman-teman. Loh, kok dari terbang? Ya, gini teman-teman. Jadi merpati yang sudah siap untuk dilombakan itu merpatinya minimal mampu 8 kali terbangan tanpa lelah ya teman-teman. Jadi jarak yang ditentukan setiap perlombaan itu merpatinya harus mampu terbang 8 kali. Kalau bisa 10 kali teman-teman. Minimal 8 kali. Nah maksimal bisa lebih ya, bisa 10, bisa lebih banyak. Lebih banyak lebih bagus. Dan itu pun kinerjanya akan sama teman-teman burungnya. Jadi tidak mengalami tanda-tanda kelelahan. Berarti itu merpatinya siap untuk dilombakan teman-teman. Oke, yang kelima. Yang kelima, tanda merpati atau ciri merpati yang siap dilombakan. Kita lihat dari napas merpatinya teman-teman. Nah kenapa? Apa hubungannya? Ya, jadi gini teman-teman. Jadi merpati yang sudah siap itu napasnya sangat bagus, kuat, tidak cepat ngos-ngosan atau menggap, tidak cepat membuka paruh. Kalaupun membuka dia cepat menutup ya teman-teman. Nah ciri merpati yang sudah siap dilombakan, jadi ketika diterbangkan terus istirahat dalam jangka waktu maksimal 5 menit itu mulutnya atau paruhnya sudah menutup kembali. Itu ciri-ciri napas merpati yang sudah siap dilombakan. Jadi kita nggak boleh melombakan merpati yang napasnya masih ngos-ngosan atau menggap. Oke, kita lanjut yang keenam. Yang keenam, ciri atau tanda merpati yang siap dilombakan. Nah, yang keenam ini biasanya teman-teman jarang memperhatikan ya teman-teman. Jadi yang keenam ini merpati yang sudah siap atau ciri merpati yang siap dilombakan itu dari lar sayap teman-teman. Ingat nih teman-teman, jadi lar sayap. Jadi ada kondisi dimana merpati itu puncak ya teman-teman, paling bagus performanya, kualitasnya itu dari sayap pas full penjawat teman-teman. Jadi jangan sekali-kali teman-teman melombakan merpatinya di lar sisa 4 atau 5. Itu biasanya daya kinerjanya akan menurun. Jadi usahakan di pas penjawat, setelah selesai penjawat ya teman-teman, itu paling bagus, paling top, atau bisa sisa 8 juga bisa ya teman-teman. Jadi yang paling jelek itu dalam kondisi lar sayap sisa 5. Jadi kalau teman-teman memiliki merpati yang masih sisa 2 atau sisa 3, itu tandanya merpati belum siap dilombakan. Karena merpati dengan sendirinya mengatakan saya siap untuk dilombakan itu pada posisi lar penjawat ya teman-teman. Jadi penjawat yang sudah tumbuh full. Nah itu ciri merpati yang siap dilombakan. Jadi jangan sekali-kali teman-teman melombakan merpatinya ketika lar sayapnya belum beres atau belum tuntas. Karena nanti berdampak di tenaganya akan sangat berkurang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang ketujuh. Ketujuh ini tanda atau ciri merpati yang siap dilombakan. Nah yang ketujuh ini biasanya agak-agak bingung ya teman-teman. Jadi hampir sama, cuman ini ada bedanya teman-teman. Jadi merpati yang siap dilombakan itu respon ke betinanya sangat tinggi, agresif, dan tidak lemas atau loyo. Jadi giringnya semakin bagus. Jadi tidak ada nampak loyo-loyo teman-teman. Jadi selalu bersemangat. Itu merpatinya dengan sendirinya bersemangat, giringnya ngekeknya keras dan bagus teman-teman. Jadi cirinya respon ke betinanya sangat cepat. Jadi ketika betina kita ambil, dia langsung mengejar betina. Nah seumpama gini teman-teman, jadi di dalam kandang nih teman-teman, kita ambil betinanya, itu si jantan itu langsung merespon dengan cepat.
walaupun itu habis latihan. Jadi dia tidak menunjukkan keloyoan-keloyoannya teman-teman. Jadi merpatinya selalu siap siaga. Jadi ketika betinanya diambil langsung mengubar atau mengejar si betina. Nah, itu tanda-tanda merpati yang sudah siap dilombakan teman-teman. Nah, sekarang yang ke-8, apalagi sih tanda atau ciri merpati yang siap dilombakan? Oke teman-teman, jadi gini, teman-teman perhatikan ketika merpati teman-teman sedang dilatih di lapangan. Itu kalau merpati teman-teman menunjukkan jadi kelelahan, itu terlihat dari bagian kepalanya teman-teman. Jadi bulu kepala di ujung itu biasanya kalau merpati teman-teman belum siap dilombakan itu akan berdiri, nampak kayak gimana ya teman-teman. Jadi nampak berdiri kayak merpati yang ketakutan. Jadi tandanya itu berarti merpati yang siap dilombakan itu ketika dilatih tidak menunjukkan kecapean atau kelelahan di bagian kepalanya teman-teman. Jadi nggak ada yang merpati yang siap dilombakan itu dalam keadaan ketika habis latihan itu merpati bagian kepalanya, bulunya teman-teman bisa perhatikan itu berdiri. Nah, kalau bulunya masih berdiri itu berarti merpati teman-teman belum siap dilombakan. Karena merpati yang sudah siap walaupun lelah dia tetap sangar dan gagah teman-teman, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan ya teman-teman. Jadi dilihat dari situnya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan kalau melatih merpati, biasanya kalau merpati kecapean itu menunjukkan yang belum siap nih teman-teman. Kepala bulunya, bagian bulu di kepala itu berdiri. Nah, oke teman-teman, sekarang yang terakhir ya teman-teman, tanda merpati atau ciri merpati yang siap dilombakan, yaitu kita bisa lihat dari merpatinya. Jadi merpatinya itu tidak lesu ketika sedang dilatih, tidak males. Jadi merpatinya selalu aktif. Kan kalau merpati habis dilatih itu biasanya kecapean teman-teman, tapi kalau merpati yang siap itu tidak menunjukkan kecapean atau kelelahannya ketika merpatinya sedang dilatih. Jadi kalau teman-teman merpatinya masih lesu, masih lemas, atau sampai-sampai lar sayapnya turun ke bawah ya teman-teman, di bagian sayapnya turun ke bawah sampai ke bawah ekor, itu pertanda merpati teman-teman belum siap dilombakan. Maka jangan terburu-buru untuk melombakannya. Karena ciri merpati yang sudah siap itu, jadi ketika dilatih dia selalu kalau sedang istirahat itu selalu biasanya bunyi ngeblekur, terus juga berusaha selalu mencari betinanya dengan mematuk-matuki betinanya, terus juga sering biasanya kalau lagi posisi istirahat itu merpatinya merapikan bulu atau dalam istilah bahasa orang sini itu didis teman-teman. Jadi itu tanda-tanda merpati yang sudah siap. Kalau merpatinya loyo atau terlihat lemas atau murung, itu tandanya merpati teman-teman belum siap untuk dilombakan. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup ya 10 tanda atau ciri merpati yang siap dilombakan. Jadi kalau teman-teman belum ada tanda-tanda yang saya sebutkan dari awal, dari 1 sampai 10 belum ada tanda-tanda, jadi jangan sekali-kali teman-teman melombakan merpatinya agar hasilnya bagus ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah mempunyai 10 tanda yang tadi saya sebutkan, silakan teman-teman lombakan. Mudah-mudahan merpatinya juara. Amin. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru tentang merpati, tutorial, geber-geber, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.